Halo guys, kembali lagi di channel ini bersama saya Kevin. Saya doakan selalu kalian selalu sehat di masa pandemi ini. By the way guys, aku udah bosen cerita soal Korea Selatan mulu. Jadi sekarang kita pindah haluan, kita cerita soal Korea Utara. Di episode ini aku ingin menceritakan ada salah satu aktris Korea Selatan yang sangat terkenal dan suaminya yang diculik oleh pihak Korea Utara untuk ambisi Korea Utara mempropaganda rakyatnya di saat itu. Jadi sebelum aku lanjut, yang suka dengan video ini silahkan di subscribe, nyalakan alarm notifikasi, jadi kalau aku upload video terbaru kalian bisa langsung nonton video tersebut. Share ke teman-teman kalian dan semoga informasi yang aku berikan ini bisa menjadi sesuatu informasi yang berguna untuk kalian. Like yang banyak, follow Instagramku, dan selamat menonton. Oke guys, jadi tanpa basa-basi langsung saja. Korea Utara hingga saat ini tidak pernah yang namanya berhenti untuk mempropaganda rakyatnya sendiri. Mereka mencuci otak rakyatnya sendiri itu dengan cara bilang bahwa ideologi Korea itu adalah yang terbaik di dunia. Tuhan mereka tuh hanya satu guys, yaitu Kim Il Sung, yaitu pendiri negara Korea Utara. Setelah Kim Il Sung meninggal, penerusnya adalah Kim Jong Il, yaitu anak dari Kim Il Sung. Dan juga Kim Jong Il meninggal dan diteruskan sampai sekarang, yaitu Kim Jong Un. Banyak cara penyampaian propaganda ke rakyatnya sendiri untuk Korea Utara. Salah satunya adalah dengan film. Karena film itu bisa menyampaikan pesan-pesan yang tersembunyi di dalam film tersebut. Pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, ada aktris yang sangat terkenal di Korea Selatan di saat itu. Aktris tersebut bernama Choi Eun-hee. Aktris kelahiran 20 November 1926 itu telah membintangi 130 film yang telah disutradarai oleh suaminya sendiri, yaitu Shin Sang-ok. Banyak film-film terkenal yang telah disutradarai oleh Shin Sang-ok dan dibintangi oleh Choi Eun-hee sampai akhirnya mereka pun harus bercerai pada tahun 1976. Diakibatkan Choi Eun-hee telah mengetahui bahwa Shin Sang-ok ternyata telah mempunyai 2 anak hasil selingkuhan Shin Sang-ok. Jadi setelah perceraian itu, Choi Eun-hee itu mengaku bahwa dia sangat menderita. Lalu pada tahun 1978, Choi pun pergi ke Hong Kong untuk menemui bisnismen. Kita panggil saja namanya itu Wang. Wang yang di saat itu menawarkan kepada Choi untuk kerjasama dalam bisnis bidang perfilman. Setelah itu Choi dan Wang, ya Choi itu si Choi Eun-hee dan Wang yang tadi aku sebutkan, si bisnismen itu, mereka akhirnya bertemu dan makan di restoran yang sangat mewah. Tetapi ada sesuatu hal yang ganjil yang disadari oleh Choi. Keganjilan itu adalah Wang tidak membahas banyak seputar bisnis yang akan mereka lakukan. Lalu ada pria misterius yang mengikuti Choi dan memfoto Choi dari jarak jauh. Lalu beberapa hari kemudian, Wang memperkenalkan rekan bisnisnya si Wang yang baru kepada Choi. Ya, kita sebut saja namanya Melissa. Nah, Melissa ini menemani Choi jalan-jalan dengan anaknya si Melissa. Sampai akhirnya Melissa mengajak Choi untuk bertemu dengan rekan baru di pantai pinggiran Hong Kong. Ternyata Melissa telah menjebak Choi, dan Choi pun diculik oleh 2 orang misterius dengan speedboat dan dibawa ke kapal ekspedisi. Ternyata juga bahwa 2 orang misterius itu adalah agen rahasia Korea Utara. Dan 2 orang agen rahasia dari Korea Utara tersebut yang tak lain telah diutus oleh anaknya Kim Il Sung, yaitu Kim Jong Il. Pertanyaannya, kenapa Choi diculik? Jawabannya adalah di saat itu Kim Il Sung yang menjabat sebagai Presiden Korea Utara menunjuk anaknya sendiri, Kim Jong Il, sebagai Menteri Seni dan Budaya. Dan tugas dari Kim Jong Il ini tak lain adalah mempropaganda rakyatnya lewat karya seni. Dan Kim Jong Il sendiri juga sangat suka dengan yang namanya perfilman. Tidak hanya mempropaganda ke rakyatnya lewat film juga bisa mempromosikan Korea Utara. Kim Jong Il yang telah menonton banyak film luar, yang telah mereview film luar, dan juga membuat film-film di Korea Utara, ternyata tidak menuai hasil yang bagus untuk Kim Jong Il itu sendiri. Kim Jong Il tidak merasa puas karena menurut Kim Jong Il, film yang sampai sekarang dibuat di Korea Utara itu tidak mempunyai kualitas yang baik. Lalu, bagaimana cara membuat film dengan kualitas yang baik? Yaitu dengan cara menculik aktris yang sangat terkenal dari Korea Selatan dan menjadikannya sebagai pemain talent di film yang akan dibuat di Korea Utara. Itu adalah cara yang terbaik yang dipikirkan oleh Kim Jong Il. Oleh karena itu makanya Choi Eun-hee itu diculik.
Choi Eun-hee diculik dengan cara dia dijebak di Hong Kong. Ya sebenarnya itu udah diatur sih oleh agen rahasia Korea Utara yang mereka pakai nama Wang untuk mengajak bisnis ke Choi, lalu Choi dikenalin ke Melissa dan akhirnya Melissa ya nangkep, kasih jebakan ke Choi dan akhirnya Choi dibawa ke Pyongyang. Sesampainya Choi di Pyongyang, Korea Utara, Choi disambut oleh tak lain adalah Kim Jong Il itu sendiri. Choi tidak dikurung di penjara, tetapi Choi dikurung di rumah yang sangat-sangat mewah. Kim Jong Il menghabiskan waktu 5 tahun untuk membujuk Choi agar bisa mau main di film yang akan dibuat oleh Kim Jong Il itu. Tetapi Choi selalu menolak ajakan dari Kim Jong Il karena Choi itu kesel sekali dengan cara Kim Jong Il itu menculik si Choi. Lalu Kim Jong Il pokoknya menggunakan banyak cara lah, yaitu kasih perhiasan yang sangat mahal, yaitu memberikan rumah mewah, memberikan mobil mewah dan segala macam lah kepada Choi ya, untuk ya agar si Choi itu mau main film di Korea Utara. Mantan suami dari Choi Eun-hee yaitu Shin Sang-ok tidak mendapatkan kabar selama 6 bulan setelah Choi diculik oleh agen rahasia Korea Utara. Lalu Shin Sang-ok pun memutuskan untuk menyusul dan mencari Choi di Hong Kong. Sesampainya Shin di Hong Kong, Shin pun diculik oleh agen rahasia Korea Utara di saat itu dan dibawa ke Pyongyang. Berbeda dengan Choi, Shin dibawa dan dikurung di penjara, disiksa di situ. Shin berusaha kabur, namun pemerintah Korea Utara langsung menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara untuk Shin. Sampai pada akhirnya tahun 1983, Kim Jong Il mempertemukan Shin dan Choi. Jadi ya Choi dipertemukan dengan mantan suaminya yaitu si Shin di acara makan malam yang digelar di Korea Utara, Pyongyang di saat itu. Lalu dengan pertemuan mereka berdua, Kim Jong Il pun membujuk mereka berdua membuat film yang disutradari oleh sutradara hebat yaitu mantan suaminya Choi, si Shin Sang-ok, dan dibintangi oleh Choi Eun-hee itu sendiri. Dan sampai akhirnya keduanya pun mau dan setuju dengan tawaran dari Kim Jong Il. Lalu akhirnya impian Kim Jong Il pun terwujud. Film pertama mereka yang disutradarai oleh Shin tayang pada tahun 1984. Film itu berjudul An Emissary of No Return. Film yang dengan latar belakang tahun 1957 yang mengisahkan tentang tentara Korea Utara yang menang dari tentara Jepang yang berekspansi ke Korea Utara di saat itu. Setelah itu banyak film-film yang dibuat oleh Shin dan Choi. Film itu banyak bertajuk tentang anti-Jepang, anti-kapitalisme, anti-Barat, dan sebagainya. Ternyata film yang dibuat oleh Shin dan Choi yang berjudul Start yang dibuat pada tahun 1985 itu telah memberikan Choi Eun-hee sebagai Best Actress oleh Moscow International Film Festival yang ke-14. Perjalanan Shin dan Choi pun akhirnya berakhir nih guys. Ketika Choi dan Shin itu menghadiri Berlin Film Festival, nah pemerintah Korea Utara pun memberikan penjagaan ketat terhadap dua orang itu lewat bodyguard. Namun mereka pada saat stop di Vienna, Austria, nah di saat ini Shin dan Choi memakai kesempatan ini untuk kabur dan lari ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di saat itu. Sesampainya di Kedutaan Amerika Serikat, mereka berdua pun meminta tolong dan pada akhirnya pihak Kedutaan Amerika Serikat di Vienna, Austria itu memberikan bantuan dan membawa kedua orang tersebut ke Amerika Serikat. Setelahnya, Shin dan Choi pun hidup di Amerika Serikat untuk waktu yang lama dan pada tahun 1999 keduanya pun balik ke Seoul, Korea Selatan. Dan pada tanggal 16 April 2018, Choi Eun-hee meninggal dunia diakibatkan gagal ginjal nih guys. Jadi meninggalnya Choi Eun-hee ini meninggalkan banyak kenangan untuk masyarakat Korea Selatan di saat itu. Ya ternyata kisahnya bener-bener kayak ada di film ya, bukan hanya di film, ternyata ini adalah kisah nyata. Oke guys, sampai di sini dulu informasi yang telah aku ceritakan ke kalian. Semoga informasi yang aku berikan kepada kalian ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk kalian. Kalau ada salah kata ya saya mohon maaf. Jadi guys, sebelum aku akhiri video ini, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, nyalakan alarm notifikasi. Jadi kalau aku upload video terbaru, kalian bisa langsung nonton video tersebut, share ke teman-teman kalian, dan like yang banyak, dan juga follow Instagramku. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.